Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk latihan soal sumatif akhir semester IPA ya, untuk semester ganjil untuk part kedua, yaitu lanjut ke nomor 21. Oke, adik silakan simak kembali LKS-nya ya. Kita lanjut lagi ke halaman 21. 21 ya, perhatikan informasi berikut ini. Satuan internasional suhu. Suhu termasuk salah satu besaran pokok. Nilai suhu dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, yaitu Kelvin. Adapun skala suhu terdiri atas 4 macam, yaitu Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sistem SI menggunakan satuan Kelvin sebagai satuan standar untuk suhu. Jadi SI untuk suhu, satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin ya, bukan Celsius. Satuan ini tidak menggunakan kata derajat pada satuan Kelvin untuk menunjukkan bahwa Kelvin sebagai satuan standar atau SI. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia, pengukuran suhu sering menggunakan satuan Celsius. Skala Celsius lebih familiar atau lebih populer dibandingkan skala Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Untuk Indonesia ya, penggunaannya pun lebih mudah karena dimulai dari skala 0. Namun, penggunaan skala selain Kelvin didasarkan pada titik didih dan titik lebur air, sehingga apabila digunakan untuk mengukur zat selain air, maka nilainya akan negatif. Nah, jadi untuk Kelvin ini dia tidak berdasarkan titik didih dan titik lebur air ya. Yang pakai titik didih dan titik lebur air itu hanya Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Satuan Kelvin diperoleh dari apa? Dari kondisi gerakan molekuler zat. Titik bawahnya yaitu 0 Kelvin menandakan bahwa pada suhu tersebut akan berhenti bergerak. Maksudnya molekulnya akan berhenti bergerak. Dalam skala Kelvin dinyatakan bahwa tidak ada zat yang suhunya di bawah 0. Nilai 0 dalam Kelvin bersifat absolut sehingga lebih banyak digunakan oleh ilmuwan untuk meneliti hal yang berkaitan dengan suhu. Dengan skala Kelvin ditentukan suhu suatu zat secara universal. Faktor yang menjadi dasar terbentuknya skala satuan Kelvin, kita tahu ya tadi Kelvin itu tidak berdasarkan titik didih dan titik lebur air. Yang B, kondisi gerakan molekul zat ya. Jawabannya adalah yang B. Sesuai bacaan tadi ya, Kelvin diperoleh dari kondisi gerakan molekuler zat. Kita ke nomor 22. Suhu tubuh normal. Ya, suhu tubuh normal itu ditetapkan pertama kali pada standar 37 derajat Celcius oleh seorang dokter Jerman pada abad ke-19. Namun suhu tubuh normal sesuai riset pengobatan yang terus berlanjut berada di angka 36,7 sampai 36,8 derajat Celcius. Definisi suhu tubuh normal bisa berbeda dari setiap orang. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil, suhu tubuh normal bisa lebih tinggi, yaitu antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu tubuh tinggi yang dikategorikan demam berada di atas 38. Kemudian untuk usia 3 bulan itu 38 derajat Celcius, di atas 38 derajat Celcius dan 38,8 derajat Celcius untuk balita. Kita cepat aja ya membacanya ya. Suhu tubuh rendah juga bisa berakibat fatal, yaitu hipotermia. Jadi kalau suhu terlalu rendah itu juga fatal ya, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Hipotermia bisa terjadi karena faktor eksternal, misalnya cuaca dingin, dan internal maksudnya ya, seperti penggunaan obat-obatan, stroke, infeksi, dan kekurangan gizi. Hipotermia terutama rentan pada bayi dan lansia sehingga harus mendapatkan perhatian ekstra. Nah, pada termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Skala pada termometer tersebut hanya berkisar antara 35 sampai 42 derajat. Jadi di termometer itu paling bawah 35, paling atas 42. Alasannya kenapa? Nah, alasannya yaitu apa? Karena kalau manusia itu di bawah 35 itu pasti sudah meninggal ya karena hipotermia. Di atas 42 itu juga sudah tentu meninggal ya karena terlalu panas. Nah, berarti manusia hanya sanggup bertahan pada rentang suhu 35 sampai 42. Nah, jadi dibikinnya dari 35 sampai 42 saja karena di bawah atau di atas itu sudah pasti manusia tidak bisa hidup ya. Nah, nomor 23. Pasha akan pergi liburan ke London untuk beberapa hari. Sebelum berkemas, yang melihat perkiraan cuaca di London melalui aplikasi di gawainya. Berikut ini hasil pencarian Pasha terkait perkiraan cuaca di London.
Nah, di sini kita lihat cuacanya berapa? 53 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, dari 53 ini ya, dari 53 derajat Fahrenheit ini, setelah melihat perkiraan cuaca, Pasha mulai berkemas pernyataan berikut yang benar, ya, yang benar terkait kegiatan Pasha ke London adalah, nah di sini kita lihat ini jadi Celsius ya, berarti kita mengubah dari Fahrenheit ke Celsius, dari Fahrenheit ke Celsius. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah diterangkan ya, ada 4 skala, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingannya berapa? Masih ingat, Celsius ada 5, Reaumur adalah 4, kemudian Fahrenheit itu 9, Kelvin juga 5. Nah, di sini ditanya 53 Fahrenheit berapa Celsius, berarti yang ditanya adalah Celsius. Celsius berapa? 5. Yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti 9. Berarti 5 per 9 gitu ya. Yang ditanya dulu yang atas, kemudian yang diketahui yang bawah. Ya, yang ditanya adalah Celsius, Celsius 5, yang diketahui adalah Fahrenheit per 9. Nah, dikali, ingat ya, kalau dari Fahrenheit berarti itu dikurangi dulu dengan berapa? Dikurangi dengan 32. Jadi 53 dikurangi 32, begitu ya. Berapa? 21, baru dikalikan dengan 5 per 9. Nah, kita bisa coret ini dengan ini ya. 9 dibagi 3 itu 3, sama-sama bagi 3 ya. 21 dibagi 3 itu adalah 7, berarti 5 kali 7 itu 35 dibagi 3. Berapa 35 dibagi 3? Kita bulatkan. 36 dibagi 3 itu berapa? 12 ya. Nah, kita bulatkan sekitar 12. Berarti yang mana yang betul? Yang betul adalah yang D, 12 derajat Celcius. Berarti dingin banget ya, 53 derajat Fahrenheit. Karena kalau dijadikan Celcius itu 12 derajat Celcius. Oke, kita ke nomor 24. 24 itu adalah grafik perubahan kalor ya. Perubahan kalor di sini ada proses AB, BC, CD, dan DE. Nah, di sini diketahui kalor jenis S 2100, kemudian kalor lebur S itu 336.000, kalor jenis air 4.200, dan diberikan pada massa 500 gram. Berarti masanya 500 ya. Kita tulis dulu. Yang diketahui itu massa sama dengan 500 gram. Nah, karena di sini itu ada kilo, kilo, dan kilo, kita jadikan ke kilogram. 500 gram jadikan kilogram, yaitu dengan cara dibagi 1000. 500 dibagi 1000, 0,5 kilogram. Nah, 0,5 kilogram adalah masanya. Kemudian di sini diketahui ya kalor jenis S, kalor lebur S, dan kalor jenis air. Nah, yang ditanya adalah proses BCD. BC kemudian CD. Nah, kita hitung dulu Q di BC. Rumusnya apa? BC berarti kalau datar rumusnya M kali L. Nah, berarti Q BC sama dengan M kali L. M adalah massa, L adalah kalor leburnya, 336 ini ya. Berarti Q BC sama dengan 0,5 masanya dikali 336.000 berapa? 168.000 Joule. Kemudian di CD. Yang CD rumusnya apa? Rumusnya M C air dikali delta T. Delta T selisih suhu akhir dan awal. Berarti QCD M kali C air kali delta T. Masanya sama 0,5 dikali kalor jenis air. Kalor C air ini ya kali 4200 dikali delta T suhu akhir dan suhu awal. 0 sampai 100 berarti 100 dikurangi 0 ya 100. Jawabannya ini 2100 ya, dikali 100 berarti 210.000 Joule. Nah, berarti proses dari BCD berarti dijumlahkan ya. Q B sampai D
Berarti 168.000 ditambah 210.000 hasilnya 378.000 Joule. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita ke nomor 25. Nah, 25 ini adalah soal apa nih? Oh, Ki lepas sama dengan Ki terima, berarti soal asas black. Bu Ani sedang menyiapkan air hangat untuk memandikan bayinya. Ia mencampurkan air bermassa 200 gram, berarti massa air itu 2000 gram, ya kan? Kemudian suhunya 20 derajat Celcius. Suhunya 2000, berarti T0 air, T awal, suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kemudian dicampur dengan apa? Dengan air panas. Air panas, masanya berapa? M panas, masanya 1000 gram, bersuhu 74 derajat Celcius. Suhunya T awal panas, T air panas awalnya 74 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram, oh berarti sudah gram ya, tidak perlu jadikan kilogram, sudah betul gram dan gram. Berarti kalor C-nya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, maka ini dicari apa? Oh, ternyata dicari suhu akhirnya, suhu setelah dicampur berapa. Nah, suhu akhir kita misalkan jadi X ya. Jadi kita mencari X. Kita masukkan rumus Ki lepas sama dengan Ki terima. Berarti M kali Ki sama dengan MC delta T kan, sama dengan M kali C delta T. Begini ya persamaannya. Cuman yang satunya air dingin, yang satunya air panas. Kita tulis yang sini air biasa, yang sini panas. Nah, begini ya. Nah, yang air masanya berapa tadi? M air 2000, kita tulis 2000. Kalor jenis C kan kalor jenis, karena sama-sama air berarti tidak ada perbedaan ya, air panas dan air dingin. Berarti C nya 1. Delta T adalah selisih suhunya dari yang air, dia suhu awalnya berapa? 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhir kan yang diketahui, berarti selisih suhu air dan awal berarti dikali X dikurangi suhu awalnya 20 derajat. Nah, sama dengan yang panas. Berapa massa panas? 1000. Karena kalor jenisnya sama-sama air berarti kali 1. Delta T-nya yang suhu banyak dikurangi suhu dikit. Nah, yang air panas nanti kan dicampur air dingin, dia akan mendingin kan? Berarti nanti suhu airnya X-nya itu lebih dingin dari 74, maka kita balik 74 dikurangi X. Nah, kita coret kanan kiri, yang bisa dicoret yang mana? Ya, yang satu bisa dicoret sama 03 dicoret dengan 03. Berarti ini tinggal 2, yang ini tinggal 1. Kemudian kita kali pelangi 2 dikali X. 2X 2 dikali min 20 min 40, 1 dikali 74, 1 dikali min X, min X. Nah, gunakan persamaan linear satu variabel yang sudah dipelajari ya. X kita kelompokkan di kiri, yang bukan X kelompokkan ke kanan. Min X kita taruh ke kiri, berarti 2X jadi plus, min jadi plus ya, plus X. Min 40 kita geser ke kanan, berarti 74, min 40 jadi plus 40. Berarti 2X tambah X berapa? 3X sama dengan 74 tambah 40, 114. Berarti X sama dengan 114 dibagi 3, hasilnya 38. Berarti suhu akhirnya 38 derajat Celcius. Jadi ini salah, ini salah. Nah, yang B aman digunakan untuk bayi karena suhunya 38. Apakah aman? Di sini idealnya suhu air mandi 36 sampai 38. Berarti kalau 38 masih aman ya. Oke. Nomor 26, bahan-bahan berikut yang bersifat konduktor. Kalor konduktor itu berarti yang dapat menghantar panas. Nah, yang paling mudah bahan-bahan konduktor itu adalah logam. Ini adalah
konduktor. Kalau kebalikannya isolator, itu yang tidak dapat menghantar panas ya, konduktor. Kalau isolator itu yang buruk atau tidak dapat atau buruk ya dalam menghantar panas. Contohnya apa? Contohnya selain logam, karet, kayu, plastik. Nah, itu adalah isolator. Berarti yang konduktor, yang logam, aluminium, dan tembaga. Nomor selanjutnya, nomor 27. Ini adalah termos ya. Jadi termos itu adalah sebuah botol yang diberi dinding dalam rangkap yang dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Jadi dalam termos itu ada bahan seperti kaca ya, atau perak biasanya, karena supaya dia bisa dipakai untuk mempertahankan suhunya supaya panasnya awet gitu ya. Nah, kemudian perpindahan kalor atau panas itu dibagi menjadi 3 ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi apa? Konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara. Namun zat tersebut tidak ikut berpindah atau bergerak. Misalnya kalau adik-adik pegang teh panas ya, pegang gelas yang isinya teh panas, terus kita pegang gelasnya itu ikut panas ya. Nah, itu berarti dia kalornya, panasnya itu dia mengalir dari teh panas melalui gelas tadi ke tangan kita. Nah, perantaranya gelas tadi itu dia tetap ya tidak ikut bergerak. Jadi hanya panasnya saja yang bergerak melalui gelas, tapi gelasnya tidak bergerak. Nah, itu adalah konduksi. Sementara kalau konveksi, ya, konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya secara mengalir. Jadi zat perantaranya ikut gerak. Contohnya misalnya kita ada di atas air yang sedang direbus, terus kena asapnya, wajah kita terasa panas. Nah, kalornya atau panasnya tadi berpindah ikut pindah dengan asapnya. Nah, asapnya ikut pindah ya. Jadi kalornya itu dibawa oleh asap, asapnya ikut pindah. Kalau zat perantaranya ikut pindah, itu namanya konveksi. Nah, kemudian yang radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara, tapi rasa panas itu tetap bisa dirasakan. Contohnya misalkan matahari terkena tubuh kita, dia tidak ada asap, tidak ada udara, di luar angkasa tidak ada udara, tapi tetap bisa sampai ke bumi. Jadi dia tanpa perantara panasnya bisa berpindah ke tubuh kita atau ke bumi. Nah, itu adalah radiasi. Oke, nah di sini kita lihat komponen penyusun termos dipilih yang sesuai agar dapat menjaga suhu air tetap seperti semula. Berikut ada beberapa pernyataan terkait dengan struktur penyusun termos. Pernyataan 1, lapisan perak mengkilap dapat memantulkan radiasi kembali ke dalam termos ya. Kemudian yang 2, sumbat dengan bahan isolator mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini ya, sumbat itu tutupnya itu dari bahan isolator. Tadi isolator apa yang buruk ya dalam mengantar panas atau yang tidak bisa. Salah satunya ada plastik adalah bahan isolator. Kenapa? Supaya itu panasnya tidak keluar. Karena dia kan tidak bisa menghantar panas. Jadi panasnya tidak keluar, jadi tetap awet di dalam. Nah, itu dibuat dari bahan isolator. Ya, supaya mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Ya, tadi seperti contohnya air panas yang di gelas tadi ya. Nah, berarti betul ya, dia pakai isolator, yaitu plastik. Kemudian 3, dinding terbuat dari gelas untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Yang keempat, ruang vakum mencegah terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Ruang vakum itu maksudnya ruang hampa udara ya. Nah, radiasi tadi kan tidak melalui zat perantara. Jadi dia kalau di ruang tanpa udara tetap bisa berpindah. Berarti ruang vakum itu harusnya tidak mencegah dari radiasi. Nah, ini salah. Nah, 1 atau 3 kita lihat ya. Nomor 1, lapisan perak mengkilap dapat memantul radiasi kembali ke dalam termos. Nah, perak ini ya, dia karena dia panasnya itu kan berarti dia melalui peraknya ini kan. Nah, berarti bukan radiasi kan. Harusnya apa? Harusnya konduksi ya. Dia memantulkan secara konduksi kembali ke dalam termos. Nah,
Kalau radiasi kan tanpa zat perantara, jadi tidak ada. Ini zat perantaranya adalah perak tadi ya. Dia nanti perak, panasnya ke perak terus kembali lagi, jadi tetap panas. Berarti ini salah, berarti jawabannya 2 dan 3. Ke nomor 28. 28 ini adalah setrika. Setrika listrik dibuat dengan saklar otomatis berupa bimetal. Bimetal itu adalah logam yang ditumpuk menjadi 2. Logam 2 kemudian ditempel menjadi 2. Ditempel menjadi 1, maaf. Sebelum digunakan, skru pengatur diputar sesuai dengan derajat panas yang diinginkan sehingga kontak tersambung dan listrik mengaliri elemen pemanas. Jika suhu elemen pemanas melebihi batas yang diinginkan, kontak pada bimetal akan terputus karena bimetal melengkung seperti pada gambar. Nah, jadi di yang bawah ini ya, ini bawah ini, maaf nggak kelihatan ya, yang bawah ini, besi yang bawah ini dia terdiri dari 2 besi ya. Jadi 2 besi yang ditempel, ditumpuk begini. Nah, besi A dan besi P dan Q ya, kita namakan sesuai dengan soal. Yang atas P, yang bawah Q. Nah, kemudian dia kalau terkena panas, jadi kalau setrika itu sudah panas, dia akan otomatis mati sendiri, mutus arus listriknya. Kenapa? Supaya hemat energi. Ya, supaya berhenti ya. Karena kan kalau dia nggak dia lirik arus terus, panasnya akan semakin panas, nanti jadi terbakar bajunya. Makanya ketika dia sudah sampai panas tertentu, dia akan memutus sendiri arus listriknya sehingga dia pertama lebih hemat energi, yang kedua dia tidak panas terus-terusan. Nah, kok bisa memutus? Di sini kita lihat ya, saat pemanasan itu dia masih nempel nih. Nah, ketika sudah terlalu panas, dia akan melengkung. Jadi dia akan melengkung ke bawah, sehingga dia tidak menempel, artinya listriknya akan putus. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan prinsip kerja tersebut, pasangan logam P dan Q pada bimetal tersebut agar saklar otomatis setrika listrik bekerja optimal. Berarti, nah di sini ada tabel logam P dan logam Q, kemudian ada bahan dan angka muai. Maksudnya apa? Angka muai ketika dia makin besar. Jadi ketika dia makin besar, maka dia akan makin mudah. Jadi kalau angka muai makin besar, maka sama dengan logam ya akan mudah memuai. Nah, jadi kalau semakin besar angka muainya, logam itu akan menjadi mudah memuai. Nah, di sini kita lihat. Nah, logam P dan logam Q di sini kok bisa melengkung ke bawah? Kenapa? Karena ketika logam P ini Q berbeda bahannya. Nah, ketika logam P ini dia angka muai lebih besar, nah berarti dia akan cepat memuai ya. Karena dia lebih cepat memuai, maka dia akan melengkung ke arah logam yang pemuainya lebih lambat, yaitu benda Q, logam Q. Angka muai lebih lambat. Nah, yang Q lebih lambat. Karena yang Q itu lebih lambat, yang atas lebih cepat, otomatis yang Q ini kalah. Jadi dia akan melengkung ke bawah. Nah, dia akan melengkung ke bawah. Nah, berarti kita bisa tahu harusnya yang P ini lebih besar, yang Q lebih kecil. Kita lihat. Yang P lebih besar, Q lebih kecil. Ini 17-19 salah, 12-26 salah, 11-12 salah, 19-17. Yang P lebih besar, berarti betul. Jawabannya yang D. Kita ke nomor 29. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan ranting, jerami, dan daun-daun kering. Pramuka, pecinta alam, atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Ini tentang api unggun, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan teks di atas, perpindahan panas yang terjadi pada api unggun. Nah, tadi kita sudah terangkan ya, radiasi, konduksi, dan konveksi ya. Induksi itu tidak ada, berarti ini jelas salah.
Oke. Nah, di sini potongan kayu atau ranting disusun ke atas dengan memberi ruang di antara susunan kayu agar api cukup mendapat oksigen dan api unggun bisa menyala hingga kayu habis. Angin kencang, kabut, kondisi kayu yang basah, udara yang sangat lembab, dan lokasi yang tipis, oksigen merupakan penyebab api unggun sulit menyala. Nah, berarti ini perpindahan panasnya itu dipengaruhi oleh angin ya. Nah, dipengaruhi oleh angin atau dipengaruhi ya oleh oksigen. Berarti apa? Oksigen ini yang membawa panasnya. Berarti ikut berpindah. Panas ikut berpindah. Nah, panasnya ikut berpindah ya dengan zat perantara yaitu oksigen. Nah, oksigennya ikut berpindah, berarti kalau zat perantaranya ikut berpindah, berarti apa? Konveksi. Kalau tanpa zat perantara, berarti radiasi. Kalau zat perantaranya tidak ikut pindah, namanya konduksi. Oke, nomor 30 ya. Kita cukupkan di nomor 30, nanti part 3 kita lanjutkan 31 sampai 40. Jendela di sebuah ruang tamu terbuat dari kaca berukuran 40 x 60. Pada pagi hari, ruangan tersebut bersuhu 20 derajat Celcius dan pada siang hari bersuhu 30 derajat Celcius. Jika terjadi pertambahan luas 0,000432 meter persegi, maka koefisien muai panjang. Nah, untuk pemuaian, rumusnya ya, dihafalkan pertambahan panjang. Jadi kalau benda itu dipanaskan, pasti ada pertambahan panjang karena pemuaian ya. Mengukur pertambahan panjangnya gimana? Yaitu pertambahan panjang atau delta L sama dengan alfa dikali panjang awal dikali delta T. Nah, yang dicari di sini apa? Yang dicari adalah alfa atau koefisien muai. Alfa itu koefisien muai. L0 atau panjang 0, mula-mula, panjang mula-mulanya, atau luas mula-mula juga boleh. Berarti yang ini ya, ini luas mula-mulanya. Nah, kemudian yang delta T adalah suhu awal dan suhu akhir. Di sini 20 derajat, 30 derajat, berarti delta T-nya 30 dikurangi 20. Oke, kita masukkan ya, di sini terjadi pertambahan luas. Ini 0,0, berarti pertambahan luas sama dengan pertambahan panjang, ini di delta L ya maksudnya. Berarti ini adalah, kita selesaikan di samping ini ya. Berarti delta L-nya sudah diketahui berapa? 0,000432, kemudian dia panjang awalnya sudah diketahui, panjang awal sama dengan 40 dikali 60, berapa? 2400 cm persegi. Karena ini meter persegi, kita jadikan meter persegi ya. 2400 cm persegi sama dengan berapa meter persegi? Berarti cm ke meter itu berarti di naik 2 ya. Berarti kalau persegi berarti naik 4. Berarti di kita komanya mundur 4, 1, 2, 3, 4, berarti 0,24 meter persegi. Oke, nah kemudian delta T-nya itu diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal, 30 dikurangi 20 sama dengan 10 derajat Celcius. Yang dicari adalah alfanya. Nah, kita masukkan dulu ya. Berarti delta L-nya 0,000432 ya, sama dengan alfa, tulis lagi alfa dikali panjang awalnya 0,24. Nggak cukup, kita geser lagi, 0,000432 sama dengan alfa yang dicari dikali panjang awalnya itu adalah 0,24 dikali 10. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 0,24 kali 10 berarti komanya maju 1 karena dikali 10. Berarti 0,000432 sama dengan alfa dikali 2,4.
Begini ya. Berarti alfa sama dengan 2,4 nya kita jadi pembaginya ini 0,000432 dibagi 2,4 sama dengan alfa. Nah, berapa nih 0,000432 dibagi 2,4? Kita pakai kalkulator ya. 0,0000 kebanyakan nih. 432 dibagi 2,4. Namanya 0,000018. Oke, alhamdulillah sudah ketemu jawabannya. Kita lanjut lagi di part 3 insya Allah setelah ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.